Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Munib, SPDI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Dan tak lupa untuk teman-temanku kelas PAI A2 yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aska Nabila, nomor induk mahasiswa 181060111124 dari kelas PAI A2 semester 5 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Dan saya mendapatkan tema dari Madrasah Sanawiyah kelas 9 semester 2 yang bertemakan keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk itu, selamat menyaksikan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pagi hari ini pastinya anak-anak tahu kita akan mempelajari bab 4 mengenai keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak sudah siap menerima materi akidah akhlak pada pagi hari ini? Siap, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada bab 4 ini. Yaitu yang pertama, menghayati kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, meneladani sifat-sifat utama sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu tadi kompetensi dasar pada bab ini. Baik anak-anak, di sini apakah ada yang tahu siapa sih Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib? Belum. Ya, baik, Ibu kasih tahu ya. Jadi beliau-beliau ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja anak-anak bisa menyimak materi tentang keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib di slide PPT berikut ini. Nah, ini lanjut ke materi akidah akhlak kelas 9 semester genap bab 4 tentang keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pertama, kita mengenal dulu profil Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari keluarga Quraisy Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwah. Beliau memiliki gelar Dzunurain karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau memiliki prestasi, diantaranya satu memperbaiki Masjid Nabawi dan mengkodifikasi Al-Quran. Selanjutnya ke sifat Utsman bin Affan, yaitu sifat itsar atau mendahulukan orang lain dan kedermawanan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW.
Ia tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan murah hati. Ia selalu membantu kesulitan rakyat dan menghilangkan kesedihan mereka. Teladan seluruh tingkah lakunya adalah Rasulullah SAW. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan kesabaran dan ketabahan jiwanya. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mendahulukan sikap santun, maaf, murah hati, dan tidak bergantung pada dunia. Ia menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mengamalkan akhlak mulia. Utsman bin Affan adalah orang yang berhak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Dan barang siapa terjaga dari sikap kikir, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Mengapa Utsman bin Affan berhak atas apa yang Allah firmankan? Karena hati Utsman bin Affan tidak pernah terikat pada dunia, sehingga ia dapat setiap saat melepaskan semua miliknya demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dikisahkan juga bahwa sebelum Nabi datang ke Madinah, di sana ada sebuah sumur yang disebut Sumur Raumah. Air sumur itu sangat segar. Setiap orang yang ingin minum dari sumur itu harus membelinya. Sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika umat Islam semakin berat dihimpit kesulitan, Rasulullah menyerukan tawaran. Barang siapa membeli sumur Raumah, baginya surga. Mendengar pernyataan itu, Utsman bergegas ingin mendapatkan surga. Ia memberanikan diri membeli sumur itu seharga 35.000 dirham. Lalu ia menggratiskan siapa saja untuk memanfaatkan air sumur itu, baik orang yang kaya, miskin, ataupun para musafir. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Al-Faruq atau Umar bin Khattab, di mana kaum muslim dilanda paceklik. Ketika nestapa semakin memuncak, orang-orang menghadap Umar radhiyallahu an dan berkata, "Wahai khalifah, langit tak menurunkan hujan dan enggan menumbuhkan tanaman. Kita hampir binasa. Apa yang harus kita lakukan?" Umar memandangi mereka dengan wajah pilu. Ia berkata, "Sabar dan bertahanlah. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari keadaan ini sebelum malam tiba." Sore harinya, terdengar kabar bahwa kafilah dagang Utsman bin Affan telah kembali dari Syria dan akan tiba di Madinah esok pagi. Usai sholat subuh, orang-orang menyambut kafilah itu. 1.000 unta membawa gandum, minyak samin, dan kismis. Seluruh rombongan kafilah berkumpul di depan rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika para buruh sibuk menurunkan barang dagangan, para pedagang bergegas menemui Utsman. Mereka berkata, "Kami akan membeli semua yang engkau bawa, wahai Abu Ammar." Utsman menjawab, "Dengan senang hati dan aku merasa terhormat. Tetapi, berapa kalian akan memberiku keuntungan?" Mereka berkata, "Untuk 1 dirham yang engkau beli, kami memberimu 2 dirham." "Aku bisa mendapat lebih dari itu," jawab Utsman. Tawar-menawar pun terus berlangsung. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, "Wahai Abu Amr, siapakah yang berani memberimu keuntungan lebih dari tawaran kami?" Utsman pun menjawab, "Allah Subhanahu wa taala memberiku keuntungan 10 kali lipat dari setiap dirham yang kubelanjakan. Adakah di antara kalian yang berani memberiku keuntungan lebih dari itu?" "Tidak, wahai Abu Amr. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang dibawa kafilah ini kusedekahkan kepada fakir miskin di kalangan umat Islam. Aku tidak mengharapkan bayaran sepersen pun. Kulakukan ini semata-mata mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Begitu jawab Utsman bin Affan. Itulah karakter Utsman bin Affan yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, "Dan mereka mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri, dan barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Selanjutnya, kecerdasan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu selain Abu Bakar, Umar, Utsman di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Beliau adalah lulusan terbaik dari Madrasah Nubuwah yang dididik semenjak kecil oleh Rasulullah. Di antara keistimewaan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kecerdasan di atas rata-rata. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya." Pada suatu hari ada perselisihan sahabat tentang ilmu perhitungan. Mereka berdebat terus-menerus lalu meminta pendapat Ali untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu Ali memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga dua orang yang mengadu itu sama-sama puas. Mereka bahagia karena mereka berhasil mendapatkan pemecahan secara benar dan mendapat tambahan ilmu yang berharga dari Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, itu tadi adalah materi pada pertemuan kali ini. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan ibu pada pertemuan kali ini untuk anak-anak itu tetap semangat dalam belajar dan pantang menyerah. Untuk itu sekian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu tadi video pembelajaran akidah akhlak saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.